Lu hari ini bagian bersihin WC. Nah, bayangin, harus cuci WC, kadang-kadang mungkin WC-nya kotor, ada belepotan kotoran. Nah, kalian harus cuci-cuci, gosok-gosok ya. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua, Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini, gua mau membahas mengenai persiapan mental. Nah, persiapan mental ini sesuatu yang menurut gue paling penting ya guys ya, jika kalian consider untuk pindah ke Kanada. Kenapa? Nah, simak videonya sampai habis ya. Gue akan coba share berdasarkan pengalaman gue pribadi nih. Persiapan mental yang gue harus lakukan waktu itu apa aja nih. Nah, sebelum itu disclaimer bahwa gue bukan agen tenaga kerja, agen imigrasi, ataupun agen edukasi. Gue lakukan ini berdasarkan pengalaman pribadi gue, research, dan juga tanya-tanya ke teman-teman yang lain ya. Nah, jadi disclaimer ya guys ya, bahwa tiap orang tentu saja pendapatnya akan berbeda-beda. Jika kalian nanti mempunyai pendapat yang berbeda, tolong tulis di komentar di bawah ini, oke? Mau pindah ke Kanada tentu saja pasti stressful ya, karena banyak yang harus dipersiapkan. Nah, contohnya yang pertama itu banyak orang yang worry dengan akomodasi. Aduh, ketika nanti gue tiba di Kanada, gue akan tinggal di mana ya? Nah, untuk hal ini memang stressful, tapi saat ini sebenarnya ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Bersyukur dengan adanya teknologi, contohnya kita bisa join mailing list orang Indonesia yang ada di sini, ataupun di grup Facebook orang Indonesia yang ada di Toronto atau di Vancouver gitu. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang Indonesia yang mempunyai tempat yang bisa disewakan. Baik itu berupa kamar, ataupun basementnya yang disewakan, ataupun dia mempunyai second property, mempunyai apartemen yang bisa disewakan. Nah, keuntungannya dengan orang Indonesia itu kadang-kadang fleksibilitas ya. Contohnya kalau dengan kondisi kita baru datang, kita nggak mempunyai kredit history, sehingga kita harus bayar untuk setahun di muka. Tapi dengan sesama orang Indonesia kadang-kadang bisa ada fleksibilitas, kita bisa sewa dulu 3 bulan atau per bulan bayarnya. Nah, itu kan cukup menguntungkan. Lalu yang kedua, banyak juga dari teman-teman yang saat ini kalau datang ke sini itu nyewa Airbnb dulu. Nyewa selama beberapa minggu sambil mencari tempat yang srek. Baik secara tempatnya, apartemennya itu kira-kira nyaman bagi dia, maupun juga lokasinya yang sesuai dengan yang dia mau. Contohnya itu dekat dengan sekolah anak, ataupun dekat dengan kampus dia akan kuliah. Nah, jadi walaupun stressful, tapi ini masih bisa diatasi guys, selama kita juga mempunyai dana yang cukup tentunya ya. Lalu yang kedua, kita mungkin juga akan stres dengan, gimana nih soal bajunya nih ya. Kan di Kanada ini katanya terkenal dengan negara yang super dingin ya. Nah, untuk baju-baju nggak usah terlalu pusing guys. Kenapa? Kalau menurut gua, kalau dananya cukup, bawa aja secukupnya dulu dari di Indonesia. Nanti untuk baju-baju winter, belilah di sini. Kenapa? Karena satu, secara harga jaket di sini lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia. Dan yang kedua, menurut gua itu lebih mempan. Karena di sini itu kan hawanya cukup ekstrim ya. Contohnya Toronto aja deh. Kadang-kadang kalau peak winter itu bisa feels like minus 30 derajat Celcius guys. Dan di sini banyak jaket yang bisa menawarkan untuk bisa tahan sampai dengan minus 30 sampai minus 35. Jadi kalau kita pergi ke toko jaket yang khusus winter, itu di situ di masing-masing tagnya itu kita bisa kelihatan, oh ini jaket ini bisa tahan sampai dengan minus 25 atau sampai dengan minus 35. Nah, itu tentu saja akan lebih menguntungkan ya. Jadi untuk stres yang hal ini bisa diatasi juga dengan nanti membeli di sini guys. Lalu ada juga yang stres dengan, nanti kalau gua udah tiba di sini, gua mau cari pekerjaan, kira-kira bisa dapat apa enggak ya? Nah, banyak yang menanyakan hal itu ya guys ya. Nah, berkaitan dengan hal ini, sebenarnya kalau menurut gua sih prinsipnya satu. Jika memang kalian mau datang ke sini, misalkan nih case-nya ya, suami istri datang. Si istri yang akan kuliah. Nah, si suaminya ini kan dapat work permit. Nah, ini tergantung dari suaminya sendiri. Si suaminya ini seberapa picky dalam memilih pekerjaannya. Apakah dia mau pekerjaannya yang harus sesuai dengan bidangnya di Indonesia, atau dia bisa cincai, mau bekerja apapun dulu, yang penting untuk survive, yang penting untuk cukup, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dulu. Nah, kalau kalian gak picky, pekerjaan yang survival job lah istilahnya itu mah gampang dapatnya.
bisa didapat melalui networking, tentu saja dengan teman-teman orang Indonesia yang ada di sini, kita bisa saling network. Contohnya, istri gue itu ketika landing di sini, awal-awal tuh kerja di Tim Horton. Nah, bagaimana bisa dapat kerja di Tim Horton? Karena kita pergi ke gereja orang Indonesia. Nah, salah satu jemaatnya ada yang sudah bekerja sebagai manajer restoran di Tim Horton. Akhirnya jadi bisa masuk kerja di Tim Horton sebagai kasir di situ. Nah, itu salah satu contoh networking. Atau yang kedua, gue juga pernah datengin agensi-agensi. Kalau kalian nonton di video gue di Indo di Toronto, bagaimana gue ngelamar 600 kali, itu gue pernah datengin agensi-agensi yang ada, dan di situ sebenarnya ada lowongan kalau mau kerja labor. Itu jobs are ready, banyak jobsnya, dan kita kalau mau bisa datang besok langsung bekerja. Tapi memang kerjanya itu yang warehouse dan fisik banget. Persyaratannya itu harus kuat ngangkat barang yang sekitar 20-30 kilo guys. Jadi ya itu cukup challenging juga ya. Tapi intinya kalau soal pekerjaan, selama kita nggak picky, pasti bisa dapet guys. Oke guys, menurut gua justru yang terpenting itu ialah persiapan mental guys. Persiapan mental untuk jangan mudah menyerah, persiapan untuk tahan banting, persiapan untuk jangan cengeng, persiapan untuk menghadapi segala weather, segala extreme weather yang harus kita hadapi di sini. Itu yang terpenting guys, ya. Karena saat ini kan kondisinya nih ya, kebanyakan case-nya itu yang datang ke sini ialah international student. Bawa istri, bawa anak, atau bawa pasangan dan bawa keluarga ke sini dan sekolah dulu untuk kejar PR-nya. Tentu saja secara ekonomi kebanyakan dari kalian itu tentu saja sudah mempunyai kelas ekonominya itu menengah ke atas, sehingga mampu untuk sekolah ke Kanada, ya kan? Nah, banyak kan di antara kalian kalau yang menengah ke atas, kondisi di Indonesia itu sudah dalam comfort zone, ya kan? Dalam arti mungkin si suami mempunyai karir yang bagus, istrinya juga mempunyai karir yang bagus, anak-anak juga sekolahnya yang bagus, mempunyai pembantu di rumah, mempunyai supir bahkan beberapa ya. Nah, kondisinya itu mungkin pagi berangkat kerja, pulang sampai di rumah sudah rapih dibersihkan oleh pembantu. Mungkin tidak menyetir karena disetirin sama supir. Anak-anak juga mungkin udah pakai guru les semua, sehingga nggak pernah pusing untuk nyentuh-nyentuh pelajaran anak. Tahu beres saja. Nah, ketika tiba di sini guys, kalian harus lakukan apa-apa sendiri. Nyetir sendiri. Masak sendiri. Nyuci sendiri. Ngelipet baju sendiri. Setrika juga ya kalau kalian prefer untuk setrika. Kalau gue sih semenjak di sini gue kagak pernah setrika tuh. Begitu selesai dari dryer, gue langsung rapih-rapih lipet-lipetin deh ya. Nah, itu salah satu cara untuk menghemat waktu dan juga menghemat tenaga guys ya. Nah, itu kalian harus lakukan apapun sendiri. Persiapin tuh mental untuk hal itu. Kadang-kadang beberapa di antara kalian ada yang mungkin nanti, aduh gua nggak tahan, gua capek. Tangan gua jadi pegel-pegel nih. Sekarang gua harus nyapu dan ngepel, ngelipetin baju, nyuci WC. Aduh, tangan gua jadi pegel-pegel semua. Mungkin ada di antara beberapa ibu-ibu yang jadinya kukunya yang tadinya udah mani-pedi, udah rapi, bersih, jadi semeriwing gitu ya, gara-gara bersih-bersih rumah. Nah, persiapan mental untuk melakukan apa-apa dengan sendiri, itu yang penting guys ya. Lalu persiapan mental juga berkaitan dengan di dunia kerja. Nah, seperti yang tadi gue udah jelaskan bahwa kebanyakan dari kita yang saat ini berangkat lewat jalur kuliah tentu saja sudah berada posisi yang cukup mapan. Mungkin di Indonesia karirnya sudah sangat baik. Guys, kalian mungkin di kantor sudah mempunyai posisi sebagai manajer, sudah sebagai direktur, asisten manajer, mempunyai staff. Kalian mungkin sudah lebih banyak memerintah. Lu kerjain report ini. Lu kerjain ini, lu follow up ini, lu follow up itu. Nah, ketika tiba di sini, mungkin saja kalian harus bekerja lagi dari nol. Dimana kalian bekerja lagi sebagai staff yang paling dasar. Nah, bayangin dong, kalian di Indonesianya sudah kebiasaan memerintah. Sekarang di sini diperintah. Lu fotokopi untuk ini. Lu bikinin dong laporan reimbursement gue nih. Kemarin gue habis traveling ke US gitu. Senior kita minta kita melakukan hal itu. Ya masa kita tolak? Kita harus lakukan semua itu. Disuruh ini, disuruh itu.
Kayak waktu gue pertama dapat pekerjaan sebagai co-op internal audit, gue disuruhnya yang nggak enak. Ayo lu stok opnam ke gudangnya. Waduh, lu tau sendiri dong. Ke gudang besi, stok opnam udah banyak debunya, berisik ya, di samping produksinya, di samping mesin produksinya kan bunyi cutting mesin, bunyi suara mesin yang memotong besi. Aduh, nggak enak banget suasananya ya. Tapi ya namanya jadi co-op student, diperintahin deh untuk melakukan hal-hal seperti itu guys. Nah, gue nggak ada maksud sombong, tapi gue terakhir tuh di Indonesia itu posisinya sudah sebagai manajer. Nah, di sini harus downgrade lagi, diperintah. Aduh guys, kalian harus mempunyai persiapan mental yang cukup baja loh untuk hal ini. Berkaitan dengan di dunia kerja lagi, seandainya nih kalian mungkin tidak bisa bekerja yang sesuai bidang kalian di sini dulu. Di awal-awal kalian harus kerja survival. Nah, guys, ini nggak ada maksud mau merendahkan suasana yang ada ya. Tapi seperti yang kita ketahui, kalau yang kerja survival itu tidak membutuhkan education yang cukup tinggi. Jadi kita nanti akan bergaul dengan lingkungan teman-teman yang low educated people. Nah, efeknya apa? Kadang-kadang mereka itu ngomongnya sangat kasar sekali ya. F-word itu kadang-kadang keluar nyeplos begitu saja. Dan kadang-kadang mungkin supervisor kalian juga akan memerintah kalian dengan sangat kasar, dengan sangat galak. Ngomel-ngomel ke kalian. Nah, di situ kalian harus mempunyai mental yang sangat baja. Kalian harus mempunyai pemikiran dalam hati, nggak selamanya gue akan begini. Ini hanya temporary saja. Nah, bayangin guys, di Indonesianya kalian mungkin udah dalam posisi yang terhormat, posisi yang tinggi, orang ngomong dengan sopan ke kalian. Ini kalian diperintah dan dimaki-maki dengan F-word, coba. Bayangin ya, bisa jadi kalian akan, kalau nggak tahan tuh, nanti mungkin kalian akan udah dah give up deh, gue pulang ke Indonesia aja deh, capek di sini ya. Lalu berkaitan juga dengan kerja survival tadi, seandainya kalian harus kerja survival, seperti yang tadi gue share di awal, mungkin kalian sudah di Indonesianya kebiasaan, boro-boro nyentuh WC, cuci piring aja kagak pernah. Pas kerja survival, misalkan masuk ke restoran cepat saji, contohnya seperti di Tim Hortons atau KFC, yang dimana di restoran itu ada tempat makannya dan ada WC-nya. Nah, walaupun kalian kerjanya mungkin sebagai di bagian kitchen, tapi di sini kadang-kadang di rotate. Lu hari ini bagian bersihin WC. Nah, bayangin, harus cuci WC, kadang-kadang mungkin WC-nya kotor, ada belepotan kotoran. Nah, kalian harus cuci-cuci, gosok-gosok ya. Gue pernah dengar dari teman gue yang orang Indonesia yang di sini, yang di awal-awal harus bekerja sebagai kerja survival ini, katanya dia sampai muntah, enek habis bersihin WC karena WC-nya itu kondisinya kotor banget waktu itu. Nah, bayangin guys, kalau kalian nggak mempunyai persiapan mental yang kuat, nggak gampang loh ngadepin ini ya. Lalu, seperti yang kita ketahui, di Kanada ini weathernya itu dingin banget kalau lagi winter ya. Dan yang kedua, bukan soal menghadapi dinginnya guys. Kadang-kadang kalau lagi winter itu ada 1-2 hari di mana hari itu gloomy, mendung seharian, gak ada matahari sama sekali guys. Jadi kadang-kadang bersyukur juga ya kalau kita di Indonesia, kita bisa melihat matahari terik setiap hari ya. Nah, di sini itu kadang-kadang ada beberapa periode di mana kalau kita bisa lihat langit biru ya, bisa lihat matahari terbit gitu ya. Wah, itu rasanya precious banget, berharga banget ya guys ya. Nah, bayangin guys, kalian nanti misalkan waktu datang belum punya mobil, lagi winter, Senin pagi harus berangkat. Di sini kalau lagi winter, jam 6, jam 7 pagi itu masih gelap kayak jam 5 subuh. Harus berangkat kerja, nunggu bis, nunggu di depan halte berapa menit, tapi lagi snowstorm, anginnya lagi kenceng. Aduh, bayangin, kalau kalian nggak punya mental yang baja, udah deh, ngapain ya gua datang jauh-jauh ke Kanada untuk menderita tersiksa seperti ini. Nah, itu guys yang menurut gua kalian harus persiapkan dengan sungguh-sungguh. Memang sih kebutuhan baju, kebutuhan akomodasi ya, itu sesuatu yang penting dan mungkin kadang-kadang stres juga kita persiapkan. Tapi kalau menurut gua ada suatu level yang harus kalian pertimbangkan dengan lebih tinggi lagi, yaitu persiapan mental.
harus mempunyai persiapan mental yang sangat kuat ya, untuk mau bertahan dan bisa sukses di Kanada. Karena kalau nggak punya mental itu, aduh, nanti gampang banget untuk give up-nya guys ya. Nah, terus terang, gua tuh bergaul dengan beberapa orang Vietnam ya, yang ada di kantor gua. Umur udah 60-an, tapi mereka itu masih rajin bekerja. Nah, kalau gua dengar dari mereka bilang, gua itu datang ke Kanada sebagai manusia perahu dulunya. Gua udah gak punya pilihan, negara gua itu dalam kondisi perang. Gua gak bisa kembali lagi. So there is no way to go back home bagi mereka. In the end, mereka harus bertahan di sini, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya saat ini banyak dari antara mereka yang sudah menikmati hasilnya. Karena anak-anaknya sudah pada lulus kuliah, sudah pada bekerja, dan mereka sebenarnya kalau mau pensiun sudah bisa, cuman mereka lebih prefer kerja, dan weekend mereka menikmati waktunya bersama dengan cucunya deh. Nah, jadinya itu sih ya guys yang gue pengen share kepada kalian. Persiapan mental itu penting banget untuk kalian persiapkan dari Indonesianya ya. Karena apa? Mungkin di antara kalian ada yang bilang, gue udah tahu deh harus persiapan ini, gue udah tahu deh harus persiapan itu. Bisa lah nanti. Guys, ketika nanti jalannya di sini beda cerita guys. Percaya deh sama gue ya. Nah, oke deh kalau gitu. Jadi itu aja sih sharing gue pribadi ya. Tentu saja tiap orang case-nya akan berbeda-beda ya. Jadi nggak bisa dipatok rata. Ini hanya share dari apa yang gue alami waktu itu. Oke? Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Bantu like, komen, dan bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut juga boleh tulis di komentar di bawah ini atau ke IG gua opini_Darwin. Oke, bye.